jiwa raga kami. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Karini. Saya bertugas di SD Negeri 15 Tanah Abang, Desa Sedupi, Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Penungkal Aba Kelematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Saya juga merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, angkatan 1, tahun 2023 dengan NIM A2G 122375 dan nomor peserta 2020000753077 Universitas Jambi. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran untuk uji kinerja. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Hari ini hari Selasa, tanggal berapa ini? Tanggal 15 bulan Agustus tahun 2023. Siapa hari ini yang bertugas memimpin doa sebelum belajar? Reda. Silakan pimpin doa dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to you, children. Sit down, please. Thank you, Miss. Nanti Indonesia akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Sebelumnya, sebelum masuk ke materi, aku mau tanya, apa semuanya hadir? Hadir semua? Semua? Akhirnya sekolah siapa lu? Marsha sama Aisyah. Oke, berarti yang hadir berapa orang? 18. Yang tidak sekolah berapa orang? 2. Berarti yang sekolah berapa? 18. Oke, berarti ada 18 orang. Dalam rangka menjelang memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Ibu mau kita sama-sama menyanyikan lagu Hari Merdeka. Ingat lagu Hari Merdeka? Iya. Lagu apa biasanya anak-anak sering sebut apa? Lagu apa? 17 Agustus itu judulnya bukan 17 Agustus, tapi apa judulnya? Hari Merdeka. Kita nyanyikan sama-sama. Anak-anak boleh lihat teks, telinganya dipasang, dengarkan lagunya. Jadi jangan buru-buruan. Ngerti? Hari kemerdekaan kita.
berubah. Diingat, itu bakal keluar ada di soal semesteran ada nanti, soal ujian nanti ada. Siapa yang mengetik tes proklamasi? Saya sendiri. Bapak saya Malik. Siapa yang mencari bendera merah putih? Siapa yang mengajarkan teks? Bapak Soekarno. Siapa Bapak Soekarno itu? Siapa nih? Presiden pertama Indonesia. Kalau wakil presiden pertama siapa? Oh, Dr. Andes Muhammad Hatta. Ingat, itu materi kita kemarin. Hari ini kita masuk materi selanjutnya. Lihat di buku tema halaman 103. Masih berhubungan dengan kita fokus ke indikator ilmu pengetahuan alam 3.1, mengetahui cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan, dan 3.2 mengidentifikasi cara tumbuhan terkait habitatnya. Sekarang ibu mau tanya, habitat itu apa? Tahu belum? Tempat tinggal. Apa nih? Tempat tinggal. Tempat tinggal. Ada lain? Ada lain? Rumah. Apa? Apa? Rumah. Rumah boleh. Apa lagi? Jadi habitat itu adalah tempat tinggal suatu makhluk hidup. Berarti kalau makhluk hidup itu siapa saja? Manusia, Manusia, hewan, dan tumbuhan. Pada materi kita kali ini kita masih membahas masalah tumbuhan dan hewan. Berarti kita akan membahas habitat tumbuhan dan hewan. Sekarang ibu tanya, kalau di desa kita sini kan ada perairan, tahu perairan? Ada yang danau seperti sekolah kita. Di dalam danau itu ada makhluk hidupnya tidak? ada. Apa? Ikan. Lagi? Habis. Habis. Banyak yang lain ya. Ada yang dia seperti putri mangu di daunnya itu. Matanya kayak ada busa-busa itu apa? Kunyit. Tahu putri mangu nggak? Tahu kan? Pernah nggak lihat ada di air daunnya tuh mirip putri mangu? Terapung ibu pernah lihat di tanjung dalam kalau ibu lewat. Apa namanya? Dimakan nggak? Ya, apa itu namanya itu? Apa? Sekejut, ya benar. Kalau bahasa Inggris sekejut ya. Maka sama dengan bahasa ini. Kalau bahasa Indonesia dia kurang tahu itu apa itu. Berarti banyak kan yang ada di sini. Sekarang ibu tanya tadi ada yang ngomong ikan pari. Ikan pari itu apa? Habitatnya di mana? Di air ya. Tapi air apa? Air laut. Sekarang ibu tanya, apa yang terjadi jika ikan pari dimasukkan ke dalam kolam air tawar? Mati alias meninggoy. Mati kan dia? Karena kenapa? Apa alasannya? Siapa yang berani ngomong? Siapa yang berani coba ngomong? Apa alasannya kenapa jika ikan pari dipindahkan ke kolam air tawar atau ke sungai air tawar akan mati? Angkat tangan, berdiri. Ya, Airnya tidak dalamnya. airnya kurang dalam. Habis itu ada lagi? Nah, udah, silakan duduk. Terima kasih. Siapa lagi yang berani yang mau? Ayo, Reda apa? Ayo, apa? Tempat tinggalnya beda. Tempat tinggalnya beda. Bedanya itu sama-sama air. Apa yang beda? Airnya. Airnya apa? Jeng jeng jeng. Tidak sesuai. Oh, air yang tidak sesuai. Boleh. Apa lagi? Silakan duduk. Terima kasih, Dapa. Reda apa? Arif. Jessica. Apa? Ayo. Silakan. Itu kan bu sama-sama air. Bu, kok bisa dia? Kok dia bisa mati ya? Apa yang benar? Siapa yang pernah ke laut? Ada pernah main ke laut? Randy pernah? Randy pernah tinggal di Bangkalan, tahu air laut? Pernah mencicip air laut? Apa rasanya? Asin. Kalau air kolam rasanya apa? Tawar. Nah, itulah kenapa ikan pari tidak bisa hidup di kolam air karena habitatnya berbeda. Sekarang ibu balik. Tahu ikan lele? Tahu.
dari air. Di daratan tahu daratan? Tahu. Ada hewan apa di daratan? Ayam. Ayam, kambing, sapi. Kerbau. Alam. Hewan apa? Kerbau. Rizky. Ayo. Sapi. Kambing. Sapi, ayam. Reda apa? Kucing. Kucing. Ayo, Budia. Bebek. Randy. Ayo, ada yang apa? Udah itu sama seperti kerbau. Dia di air itu cuma berendam. Apa Budia namanya? Berkubang. Benar. Ada onta tadi. Tapi banyak yang berendam. Tumbuhan darat. Dokan. Satu. Udah. Apa dia? Bisa. Apa dia? Banyak ya. Banyak berarti dosa biru kalau tumbuhan di darat ya. Banyak. Sekarang anak-anak tahu buah korma? Tahu kan? Kalau bulan Ramadan mana ada buah korma? Korma itu tumbuhnya di mana? Biasanya dia di padang pasir. Memang habitatnya di padang pasir, makanya dia banyak di Mekah. Di Indonesia ada tidak yang tumbuh pohon kurma? Ada. Sudah ada orang yang nanam kurma di Indonesia, tapi jarang yang berbuah karena memang habitatnya di tempat yang kering dan tandus. Ngerti? Jadi berarti sudah bisa membedakan habitat-habitat tadi? Bisa? Rizky? Nah sekarang ibu tanya mengenai manfaat. Kita mulai dari darat dulu. Ayam. Tahu ayam? Ayam itu bermanfaat ya untuk manusia? Ibu sebut namanya ya. Yang bersuara ibu sebut namanya, oke? Bisa? Ayam itu bermanfaat untuk manusia. Ibu sebut namanya. Bermanfaat. Bisa dijelaskan Reda Pak? Manfaat ayam itu apa saja? Manfaat ayam adalah dia bisa menghasilkan telur. Telurnya untuk apa? Telurnya untuk Bisa diapakan? makan. Dimakan. Selain telur apa lagi? Daging. Daging ayam. Bulu ayamnya berguna dah? Tidak. Berguna untuk apa? Bola pun tangkis. Bola, badminton, buat kok. Jessica apa lagi selain itu? Tahu pengoceng? Untuk nias-nias tuh. Oh boleh, buat aksesoris. Tahu pengoceng? Nah itu dari apa buatnya? Bulu ayam, bulu bebek, bulu angsa. Apa orang gitu apa sebelum burung? Berarti bermanfaat ya. Sekarang kerbau, Rizky. Untuk hidup itu. Kerbaunya? Bukan kulitnya. Oh, kulit kerbaunya bermanfaat untuk buat beduk. Selain itu apa lagi? Dagingnya Dagingnya diapakan? bisa dimakan. Dimakan. Kalau nggak masak ya. Kalau mentah bisa tidak dimakan. Tidak. Apa lagi Umi Pak? Ada lagi yang bermanfaat kerbau? Di sini kalau bajak sawah pakai apa? Ada apa kakinya ada apa? Pakai mesin dulu. Oh sudah pakai mesin traktor itu ya? Udah pakai bajak sawah kerbau lagi ya? Ini kalau zaman dulu tenaga kerbau itu digunakan untuk membajak sawah. Nanti anak-anak pulang buka YouTube, lihat bajak sawah menggunakan kerbau. Dia tahu bagaimana kerbau membajak sawah. Sekarang kambing, Om Alam, bermanfaat ada kambing untuk manusia? Ada tidak manfaatnya? Kambing? Ada tidak? Ada. Apa? Dagingnya diapakan? Dimasak. Terus sirah mana sirah? Itu bebek bermanfaat ya? Untuk manusia. Apanya yang dimanfaatkan? Dagingnya, apa lagi?
apalagi Ini daunnya. daunnya, lidinya. Berarti pohon kelapa bermanfaat semua ya, kalau pohon kelapa ya? Ya. Itu pohon kelapa. Kalau pohon mangga bermanfaat tidak? Buahnya. Bermanfaat apanya yang bermanfaat? Buahnya. Buahnya bisa diapakan? Bisa dimakan. Bisa dijual. Bijinya ditanam kembali biar tumbuh mangga lagi. Bisa dijual, benar. Kalau dijual mangga jadi banyak, dapat apa kalau dijual? Dapat apa? Apalagi tumbuhan yang bermanfaat? Kalau pohon apa ya? Nah, jagung bermanfaat ya? Itu pohon apa itu? Oh, di sini bahasanya apa? Coba berdiri. Mahoni bukan itu? Lampaian. Itu lampaian. Pohon jati itu udah ada pohon jati. Nah, di Kursi. Di sini banyak ada yang di situ Jalan Sukaraja. Ada pohon jati itu bermanfaat ya itu. Apa? Buat meja, kursi, gerobak atau lemari. Apa lagi? Jendela. Kalau dimakan bisa nggak? Tidak bisa dia dimakan. Tapi dari pohon jati itu, pohon jatinya ditebang, dijual bisa menghasilkan apa? Bisa menghasilkan uang lagi. Kita sebelum kita melanjutkan, nanti ibu bagikan seperti biasa LKPD. Masih ingat LKPD? Nanti satu kelompok dapat satu set LKPD. Satu kelompok dapat satu set LKPD. Kita mengerjakannya di luar. Dilihat, diamati. Ini dicatat hewan yang sesuai habitatnya. Misalnya ada ayam lewat, yang habitatnya di darat. Manfaat untuk manusia apa? Apa tadi? Boleh. Lihat lagi. Kerbau untuk kurban. Oh iya, bisa untuk kurban juga. Lihat lagi, di situ ada sungai. Ada apa ya kira-kira di sungai itu ya? Dicatat. Ada ikan. Ada udang. Ada paha. Buaya, habitatnya ada buaya. Ibu ini. Perwakilan kelompoknya maju ke depan. Ibu kasih apa itu? Satu saja perwakilan. Banyak ya. Sudah? Lihat lembar pertama. Halo. Hai. Coba tepuk semangat dulu lah. Ayo, ini. Tepuk semangat. Nah, gitu. Lihat halaman pertama. Jessica. Lihat halaman pertama. Ini di bawahnya ada nama kelompok. Ada nomor 1, 2, 3 sampai 5. Nanti Redapa. Nanti tulis semua anggotanya di sini. Sebelum kita mengerjakan LKPD, sebelum kita terjun ke lapangan, ibu mau anak-anak melihat video yang akan ibu tampilkan. Tanaman sangat berguna bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah untuk membersihkan udara. Banyak penduduk Indonesia memanfaatkan tanaman sebagai pagar.
Tanaman beluntas adalah salah satu contohnya. Beluntas adalah tumbuhan semar. Tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus, dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras, dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Dengan habitat dan ciri fisiknya tersebut, beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Selain tumbuhan, hewan juga berguna bagi kehidupan manusia. Keong sawah atau tutut salah satunya. Keong sawah atau tutut hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah banyak hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Keong membersihkan lumut atau rumput yang biasanya tumbuh mengembang di atas air. Secara umum, manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan diantaranya sebagai penghasil bahan pangan. Manusia memanfaatkan hewan untuk bahan makanan seperti daging, telur, dan susu. Yang kedua, sebagai penghasil bahan sandang. Hewan memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang seperti kain sutra yang berasal dari serat kelompok ulat sutra. Domba dapat menghasilkan wol. Kulit hewan seperti sapi dan kerbau dimanfaatkan dalam pembuatan jaket. Yang ketiga, sebagai penghasil bahan kerajinan. Kulit sapi dan kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan wayang kulit. Selain itu, bulu angsa dimanfaatkan untuk membuat kol. Yang keempat, hewan bermanfaat sebagai penghasil pupuk organik. Kotoran berbagai jenis hewan seperti sapi dan kambing dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik yang baik dan Bu, itu kotorannya bermanfaat nggak kotorannya? Untuk apa? tidak membahayakan bagi lingkungan. Yang kelima, sebagai penghasil tenaga. Tenaga kuda dimanfaatkan untuk menarik delman. Tenaga kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah. Secara umum, manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan diantaranya yang pertama, sebagai bahan makanan. Bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan makanan adalah batang, daun, bunga, buah, dan bijinya. Yang kedua, sebagai bahan sandang. Serat kapas dapat dimanfaatkan untuk membuat kain katun. Yang ketiga, sebagai bahan bangunan. Kayu dari pohon jati, pohon kelapa, dan pohon meranti dimanfaatkan. Kita kembali ke pohon kapas tadi, bisa untuk dijahit jadi benang. Kalau kita di sini ada apa? Ada di sekolah kita. Selain kapas ada apa? Yang untuk isi bantal itu apa? Ada tidak di sekitar sini? Mana? Kelapa dan pohon meranti dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Yang keempat, sebagai bahan obat. Banyak tanaman dimanfaatkan untuk obat. Contohnya jahe untuk mengobati batuk dan daun kumis kucing untuk mengobati ginjal. Yang kelima, sebagai bahan baku industri. Industri banyak memanfaatkan tanaman untuk kebutuhan manusia. Contohnya, getah karet digunakan untuk pembuatan ban, dan buah kelapa sawit dimanfaatkan sebagai bahan dalam industri minyak goreng. Yang keenam, sebagai bahan pewarna alami. Tanaman dapat digunakan sebagai pewarna, misalnya sawi dan pandan untuk warna hijau, wortel pewarna jingga, dan kunyit pewarna kuning, dan masih banyak lagi tanaman lain yang digunakan sebagai pewarna. Yang ketujuh, untuk menjaga kualitas air. Contohnya, tanaman bakau menjadi penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Coba sekarang kamu pilih salah satu jenis tanaman dan juga hewan
Kemudian amatilah habitatnya dan tulis manfaat hewan dan tumbuhan tersebut dari kehidupan manusia ke dalam tabel berikut. Kemudian kalian tuliskan informasi yang kalian tulis pada tabel tersebut dalam bentuk tulisan atau bacaan. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka dari segala bentuk penjajahan. Setiap warga negara berhak untuk menikmati kemerdekaan tersebut, namun memiliki kewajiban pula untuk menjaga kemerdekaan. Kemerdekaan yang diraih dapat mewujudkan rakyat yang makmur dan sejahtera karena mereka bebas berkarya dan menambah wawasannya. Coba kalian amati kedua gambar berikut. Kedua gambar tersebut mencerminkan rakyat yang sejahtera. Mereka menikmati kemerdekaan dengan memperoleh kebebasan dalam melakukan pekerjaan dan memperoleh pendidikan. Negara yang besar adalah negara yang rakyatnya sejahtera. Agar sejahtera, kita wajib bahu-membahu melaksanakan kewajiban agar tujuan bisa tercapai. Negara yang sejahtera dapat terwujud apabila rakyatnya bersatu bekerja keras mencapai tujuan. Segala halangan dan kesulitan dapat teratasi dengan adanya persatuan yang erat dan kuat. Coba sekarang kamu jawab beberapa pertanyaan berikut. Oke, terima kasih. Kita fokus ke KPD dulu. Sebelum keluar silakan tuliskan nama anggota kelompoknya yang ada di halaman berapa? 1. Halaman 1. Silakan tulis nama anggotanya. Bangun dan
tadi apa yang sudah kita lakukan, kalian tambah saja. Siapa yang bersedia? Coba Rizky. Kita pelajari tadi manfaat hewan Dan tumbuhan. serta apa lagi? Selain manfaatnya apa lagi tadi? Habitatnya. Habitatnya atau tempat tinggalnya hewan dan tumbuhan. Boleh, silakan duduk. Terima kasih. Siapa lagi yang mau? Arif? Ayo Arif, kita coba Arif. Masa malu terus? Mempresentasikan. Ayo, coba Arif. Belajar kegunaan hewan dan tumbuhan. Gunanya manfaatnya hewan dan tumbuhan bagi Manusia. terus apa lagi? Habitatnya satu Habitatnya ada di mana saja? di laut, darat, udara. Air, laut, air, darat, udara. Anak perempuan suaranya siapa yang mau? Cira? Dulu ya? Ayo, dia kan udah sering kita ini. Coba. Hari ini Belajar tentang hewan dan tumbuhan. hewan dan tumbuhan, apanya yang kita pelajari? Habitat Habitat dan dan manfaat manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia. manusia. Di sekitar lingkungan sekolah kita ini banyak tidak manfaat hewan dan tumbuhan bagi kita? Banyak. Boleh duduk. Terima kasih. Siapa lagi? Ada perempuan yang berani? Hobi Pak? Berani? Tahu. Kepala? Naila? Coba. Maluan. Coba ada apa? Berdiri. Apa kita pelajari hari ini? Manfaat hewan bagi manusia. Hewan bagi manusia dan juga manfaat apa? Beserta apa tadi? Beserta habitat. Habitatnya. Banyak dan manfaatnya. Terima kasih. Untuk pelajaran hari ini sepertinya sudah banyak yang mulai mengerti mengenai habitat hewan dan tumbuhan, arti Rizky, manfaat hewan dan tumbuhan bagi manusia. Artinya seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini ada yang bermanfaat, ada yang bermanfaat, saling berketergantungan. Nah, saling ketergantungan antar makhluk hidup yang ada di dunia. Itulah kenapa manusia. Silakan pimpin doa pulang. Ada apa? Mulut karena diangkat. Siap. Tundukkan kepala. Siap. Berdoa dimulai. Greeting to our teacher. One, two, three. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon to my children. Sit down please. Terima kasih untuk kegiatan belajar kita hari ini. Silakan pulang ke rumah masing-masing. Berjalan di jalur kiri, jangan di tengah jalan. Pulang ke rumah, ganti baju, sholat zuhur, makan siang, baru boleh main. Dengar? Silakan perempuan, anak perempuan yang dulu. Oke.